お前はもう死んでいる。Proses penginderaan. Penginderaan adalah proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera yang terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penciuman, dan indera peraba. Proses penginderaan. Dalam penginderaan dan dalam psikologi, individu juga mulai menyadari dengan apa yang dia lihat dan hal yang mulai dia rasakan juga, sehingga terjadi juga yang namanya proses persepsi. Proses penginderaan juga erat kaitannya dengan psikologi lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalnya ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan sebuah proses di dalam penginderaan yang berkaitan dengan sebuah persepsi. Yang namanya proses penginderaan memang akan selalu terjadi karena setiap individu memang membutuhkan stimulus. Jadi, definisi dari penginderaan ini adalah penangkapan terhadap sebuah rangsangan dari luar dan dapat dilakukan analisa bahkan sampai dengan elemen terkecil. Ketika manusia dilahirkan di dunia, ada hal baru yang dirasakannya, mulai dari yang hanya tahu kondisi di dalam kandungan ibu saja. Tetapi setelah dilahirkan ke dunia, manusia tersebut mulai menerima rangsangan atau stimulus yang terjadi di dunia luar. Seseorang yang baru dilahirkan tersebut kini sudah bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh makhluk lainnya, seperti rasa sakit, rasa lapar, rasa panas, rasa dingin, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mengenali dunia luar yaitu dengan menggunakan alat indera. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, dan indera peraba, di mana kita sudah bisa mengenai dan juga merasakan apa yang dirasakan pada sekitar dunia luar. Dalam hal tersebut, erat kaitannya dengan sebuah persepsi yang diberikan. Dengan adanya stimulus atau rangsangan tersebut, akan bisa dilakukan dengan berbagai proses. Salah satunya dengan menggunakan proses penginderaan. Proses penginderaan penglihatan. Penglihatan merupakan salah satu alat indera yang dimiliki oleh manusia, dan alat indera tersebut disebut dengan mata. Proses saat mata melihat benda. Yang pertama, cahaya dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Manggara. Di sini saya akan menjelaskan proses hasil penginderaan ke persepsi. Proses hasil penginderaan ke persepsi. Definisi penginderaan sendiri adalah penangkapan terhadap sebuah rangsangan dari luar dan dapat dilakukan analisa bahkan sampai dengan elemen yang kecil. Manusia menerima stimulus atau yang bisa disebut dengan sebuah rangsangan dan dapat merasakan seperti rasa sakit, senang, lapar, panas, dingin, dan hal-hal lain sebagainya. Alat indera adalah suatu alat untuk merasa tentang apa yang ada di luar. Stimulus yang ada atau yang diterima akan mendapatkan berbagai proses. Karena dari stimulus inilah terdapat susunan syaraf yang nantinya diteruskan ke otak, dan dari hal ini juga terjadi yang namanya proses penginderaan dalam psikologi. Dalam penginderaan dalam psikologi, individu juga mulai menyadari apa yang dia lihat dan juga apa yang dia rasakan, sehingga terjadilah proses persepsi. Berikut adalah alat indera yang berhubungan dengan persepsi. Yang pertama adalah mata. Pada proses melihat suatu objek, maka dapat disimpulkan si penglihat objek tersebut akan menerapkan teori persepsi. Ini dari apa yang telah dilihatnya. Karena pada umumnya hal pertama yang membuat atau menimbulkan adanya persepsi ini dikarenakan dari penglihatan dari individu yang sedang mengamati suatu objek tertentu. Yang kedua adalah telinga. Cara pendengaran merupakan kemampuan untuk memberikan suatu pengamatan terhadap suara yang diterima melalui getaran udara. Begitupun pada saat seorang atau setiap individu mendengarkan suatu hal dari suatu objek tertentu, maka timbullah penerapan persepsi tersebut dari apa yang telah didengarnya. Yang ketiga adalah mulut. Penerapan persepsi dalam berbicara merupakan suatu proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan, dan tentunya mengerti. Riset dalam konsep persepsi mencoba untuk memahami bagaimana manusia mendengarkan dan memahami suara yang berisi kata-kata dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk bahasa yang diucapkan. Jika bahasa yang sudah cukup diucapkan,
sudah dipahami oleh si peneliti objek tersebut, maka dalam hal ini si peneliti objek tersebut sudah bisa menerapkan apa yang disebut teori persepsi. Berikut adalah faktor-faktor pada persepsi. Pertama adalah fisiologis, perhatian, minat, pengalaman, dan ingatan, kebutuhan searah, mood, dan gerakan. Persepsi sendiri adalah suatu proses yang mengikutsertakan bagian dari panca indera melalui suatu rangsangan yang diterima oleh individu saat individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Persepsi merupakan sebuah rangsangan yang diinderakan oleh manusia, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan memahami tentang apa yang diinderakan. Faktor-faktor yang mengaruhi sebagai berikut. Yang pertama adalah fisiologis. Banyak informasi yang masuk melalui panca indera, kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan Anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada pada setiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Yang kedua adalah perhatian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebuah perhatian. Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperlihatkan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang juga berbeda, sehingga perhatian fokus terhadap objek juga berbeda. Hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek nantinya. Yang ketiga adalah minat. Selain itu, persepsi juga suatu objek yang bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang dapat digerakkan untuk mempersepsikan suatu objek. Perceptual vigilance adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari rangsangan, atau dapat dikatakan sebagai minat. Minat orang juga berbeda dan tergantung pada bagaimana ia mampu melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat adalah kebutuhan searah. Berikut faktor yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat ditinjau dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya, sehingga ia mampu mempersepsikan segala sesuatu dengan hal yang positif. Yang kelima adalah pengalaman dan ingatan. Pengalaman individu juga dapat dikatakan sebagai pada ingatannya dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat peristiwa di masa lampau. Hal ini juga mengetahui bahwa satu rangsangan dapat pengertian luas dan majemuk, sehingga tercipta persepsi yang memberikan dampak baik pada dirinya. Yang keenam adalah mood. Faktor yang mempengaruhi persepsi lainnya adalah mood atau suasana hati. Kadar emosi dan amarah pada seseorang dapat dipengaruhi dari perilakunya sendiri. Mood dapat menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima reaksi dan juga mengingat suatu kejadian, sehingga mood seseorang bisa naik atau tidak. Gerakan. Yang ketujuh adalah gerakan. Setiap orang juga mampu memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan mata. Dibandingkan dengan objek yang diam, objek yang bergerak lebih mudah menghasilkan persepsi melalui rangsangan. Objek yang diam hanya terkesan biasa saja. Hal ini yang memberikan dampak bagaimana persepsi dapat dibentuk. Berikut tadi adalah hubungan antara persepsi, komunikasi, dan perilaku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem indera perasa atau pengecap, yaitu lidah, dan juga sistem indera peraba, yaitu kulit. Yang dimana akan saya jelaskan mengenai bagian-bagian dari struktur lidah, fungsi-fungsi dari lidah, dan penyakit dan juga kelainan yang terdapat pada lidah manusia. Yang pertama adalah bagian-bagian dari lidah. Lidah adalah salah satu dari 5 alat indera yang dimiliki oleh manusia. Lidah merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat sensitif, memiliki fungsi sebagai pengecap rasa, sebagai alat pengucap rasa, dan juga organ yang kita gunakan untuk membolak-balikkan makanan ketika mengunyah. Gambar ini adalah salah satu struktur kelenjar, sel, maupun bagian dari lidah manusia. Nah, bagian yang kedua ini adalah bagian-bagian dari lidah yang terdiri ada rasa pahit, manis, asin, asam, seperti itu. Yang kedua adalah struktur dan juga fungsi dari lidah. Nah, di lidah sendiri ada yang namanya papila. Papila ini terdiri dari 3 bagian, yaitu papila filiformis, papila circumvallata, papila fungiformis. Dan juga terdapat sulcus terminalis dan juga tonsil, dan frenulum linguae, yaitu selaput lendir lidah. Selanjutnya adalah peta rasa dari lidah. Di lidah sendiri memiliki pengecap rasa asin, pengecap rasa asam, pengecap rasa pahit, pengecap rasa manis. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar bahwasannya sudah ada saya gambar dengan not warna bagian mana saja yang menjadi bagian dari peta rasa di lidah manusia.
Untuk rasa asin ditimbulkan oleh kation Na+, K+, dan Ca+. Untuk rasa manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula asam amino tertentu. Dan juga rasa asam ditimbulkan oleh ion H+. Penyakit-penyakit yang terdapat pada lidah. Terdapat banyak sekali macam-macam penyakit yang terdapat pada lidah, yang diantara lain ada cirrhosis atau candidiasis disebabkan oleh Candida albicans yang tumbuh di atas permukaan lidah, yaitu yang kedua ada lidah yang besar, dapat disebabkan karena inflamasi, trauma, kanker atau penyebab yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Selanjutnya peradangan lidah atau yang bisa kita lihat biasa kita kenal dengan sariawan. Peradangan ini dapat timbul pada orang yang mengalami gangguan sistem ekskresi, pencernaan atau infeksi gigi. Selanjutnya ada sindrom lidah terbakar. Selanjutnya ada juga yang namanya lidah botak atau glossitis atrophy, dan juga ada leukoplakia yang terakhir. Nah, untuk gambar yang terakhir ini ada pemetaan rasa-rasa lidah. Seperti contohnya ada makanan-makanannya, seperti contoh tomat, lemon, coklat, cabai, dan juga garam. Nah, dari fungsi lidah sebagai indera penglihatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indera peraba struktur dari kulit. Nah, ini adalah contoh dari struktur dan juga bagian jaringan penampang alat peraba dari kulit manusia. Selanjutnya struktur kulit. Struktur kulit sebenarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, di epidermis sendiri terdapat 4 bagian, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Epidermis sendiri memiliki fungsi sebagai bagian terluar dari lapisan kulit. Selanjutnya ada dermis. Dermis terdapat kelenjar dan saluran keringat, bulbulus rambut, folikel rambut, akar rambut, dan kelenjar sebaceous. Nah, untuk selanjutnya ada yang ketiga, yaitu adalah hipodermis. Di hipodermis ini terdapat lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot tulang yang menyuplai pembuluh darah, mempersarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah perbedaan tipe skin female dan male, yaitu perempuan dan laki-laki. Bisa dilihat di septainya. Untuk yang perempuan memiliki jaringan yang lurus, dan juga untuk di laki-laki memiliki jaringan yang silang. Selanjutnya layar dari kulit itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari kulit, seperti contohnya pengatur suhu tubuh, sebagai alat respirasi bagi tubuh, pembentukan vitamin D dan sebagai juga indera peraba dari tubuh. Proses penginderaan pendengaran, di mana salah satu alat indera ini adalah telinga. Proses pendengaran terjadi saat suara ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian diteruskan hingga ke bagian-bagian lain yang ada di dalam telinga, sehingga kita semua dapat mendengar suara tersebut. Bagian telinga. Telinga memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. Telinga luar. Telinga luar berbentuk seperti corong yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya hingga ke gendang telinga. 2. Telinga tengah. Telinga tengah berfungsi untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. 3. Telinga dalam. Telinga dalam berfungsi untuk menyalurkan suara ke sistem saraf pusat atau otot dan membantu keseimbangan. Memahami proses mendengar. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar kita, berupa getaran atau gelombang, ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan pada getaran telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka
lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Proses penginderaan penciuman. Salah satu alat penginderaan penciuman ini adalah hidung. Indera pembau yang sering disebut dengan hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespon segala macam aroma atau bau yang berasal dari luar bagian tubuh. Indera penciuman adalah indera yang sensitif sebab struktur selnya langsung berhubungan dengan sistem pernapasan serta saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang, tulang, serta rongga hidung. Bagian-bagian hidung. 1. Rongga hidung. Dalam rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan juga rambut tipis yang sering disebut dengan bulu hidung atau juga sering disebut dengan silia. Fungsi utama rongga hidung adalah untuk menyebarkan udara terutama oksigen ke bagian terluar tenggorokan menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir proses. 2. Lubang serta bulu hidung. Dalam hidung juga terdapat bulu hidung serta selaput lendir yang berguna untuk menyaring dan melindungi rongga hidung pada benda-benda asing yang masuk. 3. Selaput lendir atau mukus yang berguna sebagai media untuk meletakkan kotoran yang di udara. Fungsi utamanya adalah untuk menghalangi supaya tidak masuk ke bagian rongga hidung. 4. Saraf pendeteksi bau. Bagian dari indera pembau yang peka pada kotoran yang tipis dan bahkan tidak terlihat mata. Saraf pendeteksi bau ini bisa mencium bau termasuk untuk kadar yang paling rendah hingga bau yang paling menyengat sekalipun. 5. Tulang rawan atau tulang lunak. Tulang rawan atau tulang lunak merupakan tulang yang lentur dan bisa retak ketika terbentur dengan keras. Tulang rawan tersebut terdiri dari cartilagus septum atau lamina quadrangularis dan columella. Cara kerja penciuman. Cara kerja penciuman. Bau yang ada di luar tubuh seperti molekul di udara akan memicu rangsangan dan pada rongga hidung ada saraf bernama olfactory epithelium di mana impuls yang ada di sekitar bulu hidung akan menggetarkan saraf olfaktori atau pembau tersebut yang sangat sensitif terhadap bau. Kemudian, ujung saraf akan diteruskan ke saraf olfaktori bulb yang akan segera diproses ketika diterima oleh otak untuk mengidentifikasikan bau tersebut.